Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam new normal. Halo anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi spesial untuk kalian semua kelas 3. Kabar baik ya, tetap sehat dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dan selalu menjaga kesehatan sekaligus mematuhi dan melaksanakan standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menjauhi kerumunan. Karena itu semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, yuk kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan penuh barokah tentunya untuk kita semua. Berdoa disilakan. Amin, berdoa selesai. Oke, anak-anakku semuanya, gimana kabarnya tentang pelaksanaan penilaian tengah semester kemarin? Tentunya kalian sudah melaksanakan semua dan mengetahui hasil jerih kalian dalam mengikuti pembelajaran selama setengah semester di semester genap. Nilainya lumayan bagus, ada yang dapat nilai excellent, nilai bagus, nilai baik, nilai cukup, dan ada juga yang kurang. Namun jangan berbangga dulu yang menjadi nilai excellent, karena itu semua masih proses untuk belajar lebih jauh. Dan yang mendapatkan nilai kurang, pastikan kalian tetap semangat untuk belajar. Dan aku semuanya, hari ini kita akan bahas ya tentang soal-soal kemarin. Karena kemarin pada saat setelah ulangan, beberapa ada yang masuk di pesan WA Bardi bahwa ada yang merasa menjawabnya betul, tapi kenapa kok disalahkan. Nah, kita bahas bareng-bareng. Oh ya, untuk itu silakan sebelum kita bahas soalnya, siapkan dulu buku catatan ya. Kalian nanti wajib sebagai tugas pada materi kali ini mencatat soal dan jawaban yang betul pada pembahasan materi soal hari ini. Ya, karena kelas 3 yang perlu kalian ingat-ingat bahwa dalam mencatat, satu, gunakan pulpen, bukan pensil lagi, pulpen warna hitam boleh, warna biru boleh. Kemudian bentuk tulisannya, karena sudah kelas 3, gunakan tulisan tegak bersambung. Karena kemarin di kelas 2 sudah pernah kan diajarkan tulisan tegak bersambung. Nah, di kelas 3 ini kamu wajib di TIK setiap kali ada tugas yang menulis dengan tulisan tangan, wajib menggunakan tulisan tegak bersambung. Oke, untuk itu mari kita sama-sama ke ruang pembelajaran untuk mengikuti pembahasan penilaian tengah semester. Oke, sudah siap ya di ruang pembelajaran? Kalau sudah, siapkan catatannya. Kamu tinggal ikuti video yang kalian saksikan di channel ini. Kemudian, seperti yang tadi sampaikan baru di depan, bahwa kalian wajib untuk mencatat soal dan jawaban yang betul sebagai tugas. Ingat ya, ditulis, dicatat dengan menggunakan tulisan tegak bersambung. Oke, kita buka Google Classroom-nya. Kita masuk di Google Classroom. Ya, ini. Ya, sementara sebagai contoh aja karena soalnya sama dan yang paling gampang baru dibuka, artinya urutan yang paling gampang untuk kelas 3 saya buka di kelas 3A. Ini ya, kelas 3A, kemudian masuk ke dalam tugas dan masuk di penilaian tengah semester. Ya, ini dia. Dan kita buka lembar soalnya ya. Ya, kemarin kalian pastinya sudah membuka semua melalui fasilitas Google Classroom di menu materi penilaian tengah semester. Oke, ini sudah terbuka mulai dari atas. Ya, mungkin kalau setiap kelas beda ya untuk ini temanya beda, namun isinya sama. Oke, yang pertama kemarin kalian dihadapkan untuk atau diminta untuk memilih nomor urut dan nama siswa. Jadi semua siswa yang ada di kelas 3 sesuai dengan kelasnya sudah masuk di Google Classroom semua. Nah, saya pakai nama Parudi aja, kemarin memang belum ada ya, saya tambahkan sendiri di sini. Nah, kalau sudah mengisikan nama dan atau nomor urut dan nama, kalian diminta untuk mengisikan fakta integritas atau satu pernyataan, kalimat pernyataan. Jadi kalian diminta ketik teks, saya akan mengerjakan secara mandiri dan jujur. Nah, teks ini boleh kamu ketik, boleh kamu salin, kemudian kamu tempel atau kamu copy, kalian paste, boleh.
tapi bukan dijawab iya Pak, dijawab iya bukan. Jadi artinya saya akan mengerjakan secara mandiri Jandudur, maksudnya apa? Kamu mengerjakan soal-soal ini secara mandiri, mengerjakannya, menjawab soalnya secara mandiri. Jadi tidak ada bantuan dari orang lain. Kalau hanya untuk membukakan laptopnya boleh, kalau untuk membuka HP-nya boleh, tapi mengerjakan soalnya harus dikerjakan sendiri. Jujur, artinya jujur kalian betul-betul dari hasil pikiranmu sendiri, tidak mencontek, tidak mencontoh di buku. Oke, kalau sudah kita biar cepat aja ya, daripada diketik, kita kopas saja, copy paste atau salin tempel aja. Klik kanan, pilih salin, kemudian letakkan di sini, klik kanan lagi, kemudian pilih tempel. Kalau sudah, kita masuk ke berikutnya, atau biasanya ada yang menggunakan bahasa Inggris, klik next. Oke. Kalau sudah muncul seperti ini, ada petunjuk pengerjaan. Pastikan setiap mengerjakan sesuatu ikuti petunjuknya. Jangan dibalik, jangan mengerjakan soal dulu baru lihat, oh petunjuknya ternyata gini. Baca petunjuknya dulu. Makanya petunjuk itu selalu diletakkan di awal. Kalau di pengerjaan soal pasti di awal, sebelum kalian membaca soalnya pasti diberikan petunjuk pengerjaannya. Tentunya mulai 1 sampai dengan 5 silakan dibaca ulang ya, atau besok lagi kalau mengerjakan baca secara teliti. Oke, kalau sudah di sini ada soalnya sudah siap untuk kita jawab. Nah, opsi-opsi ini atau pilihan soalnya mungkin setiap anak urutannya berbeda. Tapi jawaban yang betul pasti sama, tapi urut-urutannya aja yang berbeda. Ya, jadi bisa saja menu ini di anak 1 itu mungkin menu ada di nomor 2, ada lagi di anak berikutnya menu di nomor 4, tapi diacak oleh komputer. Nah, sebelum kita jawab, kita siapkan juga program sebagai nanti peragaannya untuk memastikan jawaban itu betul atau salah. Di PowerPoint-nya disiapkan dulu ya. Nah, ini dia PowerPoint-nya sudah siap, sudah tinggal kita kerjakan. Oke, nomor 1. Lembar kerja dalam istilah PowerPoint disebut, nah ada jawabannya, ada menu, ada area slide, ada sheet, ada dokumen. Menu itu adalah kumpulan dari perintah-perintah, ya pasti bukan. Jawaban yang betul adalah area slide. Karena apa? Karena bentuk dari hasil kerja dari PowerPoint adalah bentuknya adalah slide, bukan sheet. Kalau sheet itu adalah lembar kerja di Microsoft Excel. Kalau dokumen, lembar kerja di Microsoft Word. Oke, berikutnya icon new slide. Icon new dari kata new slide digunakan untuk jabatan membuat dokumen baru, membuka jendela lembar kerja, membuat slide baru, menghapus. Nah, karena kita bekerja di Microsoft PowerPoint, bukan di Microsoft Word, jawabannya adalah membuat slide baru. Kalau dokumen baru di Microsoft Word, buat dokumen baru. Kalau di Microsoft Excel namanya adalah lembar kerja baru atau workbook, buku baru. Kalau buka jendela baru itu adalah untuk di window. Menghapus jelas bukan, menghapus adalah untuk file dihapus, data dihapus. Yang itu adalah membuat slide baru. Oke, lanjut nomor 3. Click to add title digunakan untuk, nah, click to add title ada add title. Apa title? Yes, betul, judul. Add menambahkan, memasukkan, berarti click to add title adalah untuk membuat judul presentasi. Jadi click to add title digunakan untuk, ya, itu adalah judul presentasi. Oke, nomor 4. Perintah from beginning terletak pada menu. Nah, from beginning. Kita coba buka jawabannya yang mana. Nah, kalau di sini adalah slideshow. Kalau format itu adalah menu, file juga adalah salah satu kumpulan menu, atau edit adalah untuk grup juga demikian. Nah, betulkah perintah from beginning ada pada menu slide? Kita coba di program PowerPoint. Nah, from beginning, di mana letaknya from beginning? Nah, kita cari slideshow. Nah, ini dia from beginning, letak pada slideshow ya. Ya, untuk nomor 5, lanjut nomor 5. Untuk memberikan warna latar pada slide digunakan perintah yang terdapat pada menu. Nah, memberikan background, ini baru saja kemudian diajarkan membuat background. Itu ada jawaban pilihan, ada diagram, yang jelas diagram bukan. Diagram membuat diagram untuk membuat grafik, tabel membuat tabel, arrow untuk membuat tanda panah. Nah, itu adalah perintahnya desain. Di mana letaknya desain? Coba kita buka PowerPoint-nya. Nah, ini dia.
Jadi background semacam ini. Nah ini ya, ada backgroundnya ini, warna-warna di belakang. Nah, background ini adalah menggunakan di menu desain. Oke, kembali ke Google Classroom nomor 6. Untuk memperkecil ukuran jendela aktif. Memperkecil ukuran jendela aktif. Kemarin ada yang menanyakan, Pak, saya jawab minimize kok disalahkan. Jadi kemarin ada jawab yang ini. Coba betul nggak kalau minimize? Jadi jawabannya ada restore down, ada close, ada maximize, ada minimize. Kita buka ya untuk program PowerPoint-nya. Nah, di mana letak restore down, minimize, kemudian close, itu ada di title bar. Yang berfungsi untuk mengatur atau memperkecil tampilan program. Nah, ini ada pilihannya. Minimize fungsinya untuk apa? Minimize. Nah, kalau kita minimize, nah, berarti menonaktifkan program, bukan memperkecil. Menonaktifkan program atau menutup program sementara. Nah, jawabannya apa? Coba kita lihat untuk memperkecil. Nah, coba ini apa jawabannya? Ada namanya restore down. Nah, tampilannya sementara kecil. Restore down. Kemudian untuk memperbesar kembali adalah maximize. Jadi yang betul adalah ya restore down. Untuk memperkecil ukuran jendela aktif menggunakan perintah restore down, bukan minimize. Kalau minimize untuk menutup program sementara atau menonaktifkan sementara program yang aktif. Kalau close menutup program, kalau maximize memperbesar tampilan program yang sedang aktif. Oke, lanjut nomor 7. Untuk mengatur efek gerak pada teks menggunakan perintah yang terdapat pada ya efek gerak. Agar slide-nya bergerak, efeknya ada di mana? Perintahnya ada di menu animasi atau animation. Nah, kemarin dia yang kita gunakan. Kita coba lagi. Nah, kita buat maximize ya. Animation. Nah, ini dia efek geraknya. Kita coba. Ini ya, kalau ada teks di sini, misalnya Indonesia. Efek geraknya apa? Kita berikan efek gerak, misalnya float in. Kita buat misalnya slideshow di bawah ya. Ini ada slideshow, kita coba. Nah, efek geraknya adalah ini dia. Tadi perintahnya tadi ada di menu animation atau siapa nomor 7 adalah animation. Oke, lanjut nomor 8. Grup font terletak pada tab. Kalau grup font gampang ya. Tab apa? Coba cek aja jawabannya betul, sebenarnya ada di tab home. Kita coba, betul kan ada di tab home? Nah, ini dia. Grup font ada di tab home. Oke ya. Kalau ada tab di situ tertulis tab insert, tab design, tab animation, bukan letak dari grup font. Oke, lanjut untuk memberikan efek gerak pada slide menggunakan efek gerak. Slide-nya bergerak, berarti perintahnya ada pada transition. Kalau clip art untuk memberikan gambar, view untuk tampilan, fill with color untuk memberikan warna. Mana transition? Buka lagi transition, ini dia efek gerak pada slide. Nah, ini kan. Yes, lanjut nomor 10, fungsi icon save. Nah, save icon save itu dilambangkan dengan gambar disket ya. Apa fungsinya? Jelas save untuk mengamankan. Save dalam bahasa Indonesia artinya adalah mengamankan, tapi kita bisa sebut secara biasanya adalah kita sebut menyimpan. Jadi fungsinya adalah untuk menyimpan. Kalau menghapus itu bisa menggunakan del, menggunakan backspace. Kalau menyalin menggunakan copy, memotong menggunakan cut, memotong fungsinya adalah untuk memindah. Maksudnya seperti itu. Oke, 11. Untuk mempertebal karakter menggunakan icon ya jelas bold. Kalau underline memberikan garis bawah, font size memberikan memilih bentuk karakter, kalau italic untuk memberikan atau membuat bentuk memiringkan karakter. Jawaban itu adalah bold. Lanjut, icon bold, italic, underline terdapat pada icon bold, italic dan underline terdapat pada grup ya grup font. Kalau grup slide bukan, grup paragraf juga bukan, illustration juga bukan. Untuk menggandakan data menggunakan icon ya, menggandakan. Seperti tadi pada waktu kita mengisi fakta integritas,
Untuk menggandakan atau menyalin data, icon yang kita gunakan adalah icon copy. Menggandakan dulu baru nanti diikuti oleh paste, bukan paste tapi jawabannya adalah copy dulu. Copy baru di paste ya. Oke, lanjut. Jadi menggandakan copy itu artinya adalah salin, menggandakan, memperbanyak. Jadi untuk menggandakan data, icon yang digunakan adalah icon copy. Untuk menampilkan slide dapat menekan tombol slide. Untuk menekan tombol menampilkan dalam bentuk slide. Jadi misalnya ini dalam bentuk slide, apa yang digunakan? Tombol yang digunakan, kalian bisa gunakan tombol F5 pada keyboard kalian. Jawabannya adalah F5. Kalau keluar bisa menggunakan escape, kalau spacebar bisa untuk berganti slide berikutnya, enter juga demikian untuk berganti slide berikutnya. Jawabannya betul adalah F5. Nomor 15, icon yang digunakan untuk menutup sementara program PowerPoint. Nah, menutup program sementara. Nah, menutup program sementara. Ini kan? Nah, jawabannya betul adalah minimize. Nah, itu. Jawabannya betul adalah minimize. Restore down memperkecil tampilan program yang sedang aktif. Close untuk menutup program. Exit juga untuk menutup program. Icon copy terdapat pada grup, terdapat pada grup clipboard. Bukan clipboard, bukan slide, bukan paragraf, tapi pada clipboard. Nomor 17, jika ingin mengetik teks sebagai isi atau naskah presentasi, maka yang kita gunakan adalah click to add text. Kalau click to add title untuk memberikan judul, kalau click to add subtitle untuk memberikan subjudul, kalau memberikan name file pada saat kita menyimpan. Oke ya. 18, memberikan efek animasi bertujuan untuk kapasitas file lebih besar, jelas. Tapi tujuan kita bukan itu, karena resiko. Memang resikonya kalau lebih bagus kapasitasnya kan lebih besar. Agar tampilan lebih menarik, ya ini dia. Tidak mudah dicontoh orang, boleh dicontoh orang kalau berbagi ilmu itu baik. Bagi ilmu, semakin banyak ilmu yang kamu bagikan, maka ilmumu akan semakin bertambah. Tampilan lebih lama itu juga resiko tidak mengapa, yang penting tampilannya lebih menarik. Oke, lanjut 19. Untuk mengubah warna atau background slide dapat menggunakan desain. Di atas tadi hampir sama ya untuk soalnya. Nomor 20, untuk membuat slide baru menggunakan perintah new slide. Bukan new blank document. Kalau new blank document ini untuk di Microsoft Word, untitled untuk ada di Paint. Kalau new saja itu ada mungkin di program Microsoft Excel ada. 21, untuk keluar dari tampilan slideshow. Keluar dari tampilan slideshow, kita tampilan slide. Untuk keluarnya apa tombol yang digunakan? Tombolnya adalah escape, ESC, tombol yang berada di sebelah kiri pojok kanan atas. Misalnya ESC dibaca escape. Oke, nomor 22, icon cut berfungsi untuk, nah ini icon cut, kepada yang menanyakan, Pak, saya menjawabnya memotong. Nah, icon cut coba kita peragakan ya. Jadi tadi sempat dibahas di depan, icon cut itu fungsinya untuk apa? Icon cut yang betul fungsinya adalah untuk memindah data, bukan memotong, bukan menghapus, tapi memindah data. Coba kita buat satu peragaan tetap di Microsoft PowerPoint. Kita punya, nah teks ini ada Indonesia, kemudian ada Jawa Timur ya di sini. Kemudian ada Surabaya. Nah, misalnya kita sudah terlanjur mengetik Indonesia, Jawa Timur, Surabaya. Nah, kita ingin memindah Indonesianya berada di paling bawah. Maka kita blok dulu kata-kata Indonesia, masuk ke grup tab home, pilih grup clipboard, pilih icon cut. Nah, letakkan misalnya Indonesianya ada di paling bawah. Nah, kemudian klik icon paste. Nah, kemudian Jawa Timurnya misalnya atau Surabayanya diletakkan di paling atas, misalnya kita cut dulu. Kita tarik ya, gunakan delete, Surabayanya letakkan di sini. Tekan icon paste. Nah, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Tadi Indonesia, Jawa Timur, Surabaya. Jadi icon cut di sini bukan berfungsi memotong tapi memindahkan data.
Efeknya memotong apa? Ketika kita cut, maka datanya akan terhapus. Bukan itu fungsinya. Kalau menghapus cukup pakai delete. Karena cut itu selalu diikuti oleh paste. Artinya fungsi cut untuk memindah data. Oke, nomor 23. Untuk penyelin data setelah menggunakan ikon copy diikuti ikon ikon paste. Paste dalam bahasa Indonesia disebut dengan tempel. Kalau kalian ingin ngetik data lebih dari satu, pasti salin kemudian tambahkan ikon paste. Oke, lanjut nomor 24. Untuk menghapus tag di sebelah kiri kursor menggunakan tombol sebelah kiri. Kalau escape bukan untuk escape untuk menghapus, spacebar memberikan jarak. Nah, jawabannya adalah backspace sebelah kiri. Jadi misalnya kita mengetik Surabaya. Di belakangnya ada A, kita Surabaya selesai, contohnya seperti ini. Nah, di sebelah kiri ya. Nah, A ini kita ketik, kita hapus, makanya kita gunakan tombolnya adalah backspace. Nah, kalau di sebelah kanan kursor itu yang seperti ini, kita menghapus timur, kata-kata timur, maka gunakan tombol delete. Sebelah kiri gunakan tombol backspace. Oke, lanjut, jawabannya adalah backspace. Terakhir nomor 25, lambang atau gambar yang memiliki arti disebut dengan icon. Bukan tanda, bukan simbol, tapi kalau di komputer, bahasa komputer disebut dengan icon. Simbol sebenarnya sering dipakai sebagai lambang, tapi kalau di bahasa komputer sering menggunakan kata-kata icon. Oke ya. Selesai itu, kalau sudah jangan lupa ketik ulang fakta integritasnya. Kalau tadi di atas kalian akan, sekarang saya telah mengerjakan. Klik kanan, kemudian salin, tempel di sini. Saya telah mengerjakan dengan atau secara mandiri dan jujur, memastikan bahwa kamu tadi mengerjakannya secara mandiri dan jujur. Oke, berikutnya sekarang untuk menuju perintah mengirimkan lembar soal kalian. Pilih submit atau kirim untuk mengirim hasil pekerjaan kalian. Klik kirim. Kalau sudah, lihat skornya. Kira-kira berapa? Yes, excellent, 100. Nah, setelah ini besok lagi kalau ulangannya menggunakan Google Classroom seperti ini, kalian boleh screenshot ini nilainya, kemudian difoto, di screenshot, disimpan, kirim di menu tugas. Sedangkan untuk tugas kalian tadi, soal hasil yang kamu kerjakan ada di sini. Nah, ini boleh kamu simpan. Bagaimana nyimpannya, Pak? Klik kanan, pilih cetak, kemudian diberi nama. Oke ya, itu saja. Mudah-mudahan kalian tidak kesulitan. Silahkan pesan Pak Rudi dari awal. Catat semua yang Pak Rudi sampaikan dengan tulisan tegak bersambung, yaitu soal dan jawaban yang betul. Semuanya itu tadi ya. Untuk pembahasannya tentunya kalian sudah tahu semua. Kenapa kemarin ketika saya menjawab betul, ternyata jawaban saya memang salah, merasa betul tapi disalahkan. Ya tidak apa, karena namanya juga belum tahu dan belum paham semuanya. Wajar kalau merasa yang dimiliki itu adalah betul atau yang dijawab betul tapi ternyata jawabannya masih salah. Ya, jawaban-jawaban yang diberikan itu adalah bentuk selain yang ada di buku juga dilakukan secara uji coba. Jadi contohnya aja gini, ketika kalian menjawab misalnya ada soal icon cut, fungsinya apa? Cut biasanya dia sering menjawab fungsinya untuk memotong, untuk menggunting. Nah, padahal cut sendiri memang gambarnya adalah gunting yang secara logika adalah berfungsi untuk memotong, tetapi di program atau di bahasa komputer memotong tersebut sebenarnya fungsinya adalah cut untuk memindah, karena setelah cut pasti kita gunakan icon paste. Jadi kalau hanya cut yang digambarkan adalah untuk menggunting kemudian datanya hilang, itu bisa digunakan dengan menggunakan tombol delete. Jadi cut contohnya aja itu fungsinya untuk memindahkan. Oke, dan semuanya tugasnya hari ini kalian tadi sudah catat kan? Sudah dicatat jawaban dan soal dan jawaban yang betul saja dicatat, ditulis di buku dengan menggunakan tulisan tegak bersambung. Kemudian tulisan kalian foto. Ingat, tulisannya difoto.
bukan dibuat bentuk ketikan, bukan dibuat bentuk slide, bukan, tapi difoto saja. Nah, hasil foto kalian silakan kamu kirim di menu tugas Google Classroom sesuai dengan kelasnya masing-masing. Oke, yang sudah tidak kesulitan, jika ada kesulitan silakan boleh bertanya lewat WA Group atau melalui deskripsi channel YouTube Pak Rudi yang berkaitan dengan materi hari ini. Sukses untuk kalian semua. Pastikan sebelum memulai kegiatan selalu menyebut nama Tuhan dan memuji kebesarannya setelah kita menyelesaikan segala sesuatunya, bentuk kita rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta. Selamat dan sukses untuk kalian semua. Jaga kesehatan, patuhi dan laksanakan standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menjauhi kerumunan. God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal.